Hai semuanya, kembali lagi dengan Membriasa. Untuk kali ini Membriasa akan menerangkan tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi itu sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain sebagainya, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, bioteknologi itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Nah, untuk bioteknologi konvensional itu dilakukan hanya berdasarkan pengalaman yang didapat secara turun-temurun tanpa memahami berbagai prinsip proses pembuatannya. Sedangkan untuk bioteknologi modern dilakukan dengan adanya penelitian terdahulu melalui proses yang terjadi pada organisme yang digunakan berbagai prosesnya, faktor apa yang mendukung dan menghambat, dan bagaimana cara mengaplikasikannya sehingga dapat dihasilkan produk dan jasa dalam jumlah besar dan cepat. Nah, untuk bioteknologi pengolahan pangan di sini contohnya itu ada tempe. Nah, tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus origae, dan Rhizopus stolonifer atau kapang roti atau Rhizopus arizus. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Untuk contoh selanjutnya itu ada roti. Nah, roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung, terigu, dan air yang difermentasi dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Nah, ragi pada roti berfermentasi menghasilkan energi dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu ada yogurt. Nah, yogurt yaitu susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri yogurt. Dapat dibuat dari susu apapun saja, termasuk sari kacang kedelai. Produk modern saat ini didominasi susu sapi. Nah, fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan untuk dalam pembentukan protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Nah, untuk selanjutnya itu ada keju. Nah, keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Streptococcus thermophilus untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Kemudian asam laktat menggumpalkan protein susu atau kasein sehingga membentuk dadi susu. Nah, selanjutnya dasi susu akan ditambah dengan enzim yang berfungsi untuk mengendapkan dadi susu menjadi seperti agar-agar. Nah, selanjutnya itu ada bioteknologi pada hewan. Yang pertama itu ada cloning atau transplantasi nukleus. Nah, teknik atau teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikat yaitu mirip dengan induknya. Nah, teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Nah, di sini dicontohkan adalah cloning dari domba Dolly. Jadi yang pertama itu ada domba yang memiliki bulu hitam, kemudian ada domba yang memiliki bulu putih bersih. Nah, untuk domba yang memiliki bulu hitam itu diambil embrio selnya, kemudian untuk bulu yang berbulu putih itu diambil sel telurnya, kemudian embrionya akan diproses terlebih dahulu, kemudian akan diseleksi sehingga nanti akan diperoleh embrio sel yang memiliki kualitas yang bagus. Sedangkan untuk sel telurnya dia akan diambil nukleusnya akan diambil dari sel telurnya, kemudian nukleus ini akan diganti dengan tadi embrio sel tadi, dimasukkan ke dalam
sel telurnya sehingga menggantikan nukleus tadi. Nah, setelah itu dia akan difusi atau dilistrik sehingga akan menyatu. Selanjutnya nanti embrio tersebut akan ditanam ke domba lainnya. Nah, setelah 150 hari dia akan melahirkan anak yang sifatnya itu sama dengan induk A dan induk B. Oke, untuk selanjutnya ada inseminasi buatan. Nah, teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, yaitu suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode atau alat khusus. Jadi, sperma dari sapi jantan ini akan diambil, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina itu menggunakan alat yang memang bentuknya seperti suntikan, tapi dia sangat besar seperti itu. Jadi disebut dengan kawin suntik seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinasi, teknologi modifikasi genetika, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetika dari sel, jaringan, maupun organ. Sebagian besar teknik yang dilakukan adalah memanipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu bertujuan meningkatkan efisiensi suatu organisme berdasarkan info fenotipnya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini materinya itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung hubungin memnya langsung. Terima kasih semuanya. Dah.